kalau bibitnya tidak baik, maka hasilnya juga tidak baik. Dan itu sebabnya selalu akan dilakukan pemilihan bibit yang terbaik. Lalu kalau kita kaitkan dengan kebenaran firman Tuhan, bibit apa? Ya kita mendengarkan bibit-bibit itu yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Bibit yang terbaik adalah demikian firman Tuhan. Tetapi ada bibit-bibit yang tidak baik, pengajaran-pengajaran sesat, ataupun mungkin pemahaman-pemahaman yang tidak cukup terhadap kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya kita harus selektif. Sekarang ini apalagi di mana saja, kapan saja kita bisa buka YouTube. Kita bisa mendengarkan pengkhotbah-pengkhotbah. Apakah itu memiliki bibit yang berkualitas atau hanya sekedar untuk mengenyangkan telinga kita. Karena 2 Timotius juga mengatakan akan tiba saatnya orang akan memalingkan diri terhadap kebenaran dan ajaran yang sehat. Tetapi membuka telinga mereka terhadap ajaran-ajaran yang menyesatkan. Sebagai satu contoh kayaknya baru saja orang heboh masalah tanggal 29 katanya akan kiamat. Sekarang kan lagi ribut tentang kiamat kan. Boleh kita dengar tentang kiamat, tidak jadi masalah. Tapi percuma kita memikirkan tentang kiamat kalau kita tidak mempersiapkan diri kita dengan baik. Yang kita lakukan mau kiamat kek, mau apa kek yang terjadi. Yang penting kita hidup dalam iman kepada Kristus, dalam ketaatan kepada Tuhan. Kemarin dalam katekisasi kita juga sedikit menyinggung ini karena berbicara tentang hari kiamat gitu. Nah saya bilang gini, gak perlu dipusingkan dengan hari kiamat. Yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana kita bisa menjalani kehidupan ini dengan berkenan kepada Tuhan dan setia kepada Tuhan. Sehingga kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun juga kita sudah siap. Kemarin saya sempat bercanda kepada seorang anak pemuda. Karena anak pemuda ini saya lihat kebaktian umum tidak datang, kebaktian pemuda juga tidak datang. Lalu saya tanya gini, kemana aja? Saya bilang, dia cuma senyum-senyum aja. Terus saya berkata begini, coba kalau Tuhan Yesus datang, yang di gereja semua diangkat, kamu ketinggalan ketiduran di rumah. Yang lain bercanda, ketawa-ketawa semua. Bisa aja seperti itu karena tidak siap siaga, tidak siap sedia, tidak berjaga-jaga. Tetapi justru yang kita pikirkan adalah bagaimana supaya benih yang ada di dalam hati kita ini tumbuh dan satu saat bisa menghasilkan buah. Ketika kita sudah memilih benih, lalu kita berarti menabur. Dalam istilah lain mungkin menyamaikan. Ada memang bibit-bibit yang disamaikan dulu, nah di satu tempat lalu nanti kemudian dipindah di tempat yang permanen ya. Ada yang mungkin di pot atau mungkin di tempat khusus, lalu itu ditanam. Dan kemudian ketika ditanam, maka ada perawatan lanjutan. Ketika ditanam itu berarti harus dipupuk. Ya, sama firman itu pun selalu harus dipupuk dalam kehidupan kita. Ya, lalu kemudian itu dirawat, dijaga sedemikian rupa. Ya, itu sebabnya firman Tuhan mengatakan renungkanlah itu siang dan malam, dikatakan oleh firman Tuhan. Dan karena kita tahu bahwa ketika benih itu ditanam, maka dia akan diperhadapkan dengan berbagai macam situasi. Bisa aja airnya kurang, sehingga harus disiram. Bisa aja hama datang, dia harus disemprot pakai pestisida. Bisa aja mungkin hujan yang begitu deras datang, maka dia harus diantisipasi saluran airnya. Supaya benih itu bisa tumbuh dan kemudian dijaga juga disiangi, ya dibersihkan. Ketika dia sudah mulai berbuah, kalau itu sudah itu padi, maka ada burung-burung yang bisa memakan. Ataupun mungkin ada hama-hama yang lainnya yang bisa memakan. Dan itu perlu perawatan khusus. Demikian juga kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita harus terus dirawat, dipupuk, disirami. Sehingga firman itu bisa tumbuh. Yang menjadi catatan adalah jelas kalau berbicara tentang tabur tuai, apa yang kita tanam itu juga yang akan kita tuai. Kalau kita menanam durian, nggak mungkin kita menuai jambu. Walaupun sekarang ini saya ngelihat, saya nggak tahu itu benar atau enggak. Di YouTube itu kadang-kadang mereka menanam pisang lalu dicampur dengan pepaya, tiba-tiba buahnya pepaya dan pisang. Saya nggak tahu apakah itu pembodohan atau apa. Kadang-kadang ditanam pisang dengan anggur, tiba-tiba yang muncul juga pisang dan anggur. Itu aneh-aneh, saya nggak tahu, belum pernah buktikan. Ada yang sudah pernah buktikan? Ada kan yang di real gitu, aneh-aneh begitu. Saya percaya sih maksudnya gini, tujuan utamanya adalah supaya orang banyak yang memperhatikan dapat duit. Karena orang dengan berbagai macam cara mereka lakukan untuk mendapatkan duit. Tetapi yang jelas
Kitab Hosea pasal 8 ayat 7 juga berkata, sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Artinya gini, kalau kita menanam satu, itu bisa menghasilkan 100. Contoh misalnya padi. Sebiji padi itu bisa menghasilkan satu, apa namanya itu, satu tandan atau apa, pisangnya standarnya. Satu bulir padi atau gandum gitu. Jadi banyak, itu bisa seratusan ya. Nah artinya juga di sini ketika seseorang menabur angin, angin kan selewat. Tapi kemudian itu bisa menuai puting beliung. Nah gandum yang belum menguning tidak ada pada mereka. Tumbuh-tumbuhan tidak menghasilkan tepung. Dan jika memberi hasil, maka orang-orang lain menelannya. Ya, kenapa Hosea berkata seperti ini? Karena pada waktu itu bangsa Israel mengeraskan hatinya dan melupakan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan memberikan gambaran melalui kehidupan Hosea. Apa yang terjadi dengan Hosea? Dia adalah seorang nabi yang dipanggil oleh Tuhan untuk menegur, untuk mengingatkan, dan untuk menasihati orang Israel. Dan kemudian Tuhan berkata kepada Hosea, Hosea, kamu nikahin Gomer. Katanya, Gomer itu adalah perempuan sundal. Bisa dibayangkan pria baik-baik dalam tanda petik pendeta, tiba-tiba disuruh Tuhan, kamu nikahin itu pelacur. Maaf saya pakai istilah, ini memang iya gitu loh. Lalu kemudian Hosea menikahi dia, menyayangi dia, merawat dia, memperhatikan dia, lahirlah anaknya. Anaknya itu sesuai dengan juga apa yang Tuhan katakan. Ada Lo-ami itu kamu adalah umatku, ada Lo-ruhama dan segala macam. Nanti Bapak Ibu bisa ngelihat di kitab Hosea. Udah dirawat, disayang, diperhatikan, dijaga. Dasar orang memang sudah hidupnya nggak jelas, pergi lagi bersundal. Pergi kepada pria lain. Ya, lalu kemudian setelah dia bersundal, tinggal dengan pria lain. Tuhan bilang kepada Hosea, Hosea, kamu nikahin lagi itu Gomer. Nah kalau saya jadi Hosea, apa-apaan emang gak ada yang lain? Masih banyaklah pilihan gitu kan. Lalu Hosea nikahin lagi Gomer. Disayang lagi, diperhatikan lagi, dirawat lagi. Bersundal lagi, hobi kali. Punya anak lagi, setelah itu Tuhan mengatakan nikahin lagi. Dinikahin lagi. Nah Tuhan mau menggambarkan kepada mereka, walaupun kamu berkali-kali berbuat dosa, bersundal dan bersundal terus, tetapi kasih karunia Tuhan tidak akan pernah habis-habisnya diberikan kepada umat yang dikasihinya. Jadi meskipun tenggelam dan tenggelam lagi, tetapi secara manusia kayaknya ini udah keterlaluan gitu. Pria mana ada yang mau seperti itu? Wanita mana yang mau seperti itu? Kalau ada wanita bilang sudah menyetujui suaminya mau berpoligami, itu saya kira di hatinya sebenarnya menangis. Itu munafik itu, bersandiwara itu, drama kehidupan itu. Mana ada sih orang mau diduakan, berbagi dua, kan nggak ada. Ya. Nah itu sebabnya Tuhan mau mengajar kita supaya dalam memaknai kehidupan ini kita mengingat bahwa apa yang kita lakukan sekarang, apa yang kita tabur sekarang, kita mendapatkan konsekuensinya besok, lusa, dan tahun depan bahkan dalam kekekalan. Jadi apa yang kita perbuat sekarang itu akan menentukan hari-hari kita ke depan dan juga untuk hari selanjutnya.